Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Metodologi Penelitian Bisnis. Hari ini kita akan membahas metode penelitian bisnis. Baiklah, kita mulai dengan apa itu penelitian. Penelitian itu sendiri berasal dari kata research yang berarti mencari kembali. Dengan kata lain, penelitian itu adalah proses menemukan solusi masalah setelah melakukan studi yang mendalam dan menganalisis faktor situasi. Jadi, di dalam suatu bisnis itu sendiri sering timbul permasalahan-permasalahan yang harus dicari solusinya. Nah, manajer dalam suatu perusahaan itu dituntut harus mengambil keputusan yang tepat di setiap harinya. Untuk mendapatkan keputusan yang tepat tersebut, maka dilakukanlah penelitian akan masalah-masalah yang terjadi di dalam organisasi. Jadi, menurut Sekaran dan Bogi tahun 2013, penelitian itu sendiri merupakan proses menemukan solusi masalah setelah melakukan studi yang mendalam dan menganalisis faktor situasi. Jadi, apa yang terjadi di dalam organisasi itu sendiri akan menyibukkan dan terus-menerus menyibukkan yang namanya manajer dalam mempelajari dan menganalisa masalah-masalah yang terjadi di dalam suatu organisasi atau suatu perusahaan. Dan oleh karena itu, manajer tersebut akan terlibat dalam sejumlah bentuk kegiatan penelitian yang saat mereka mengambil keputusan di tempat kerja, mereka harus memahami yang namanya permasalahan-permasalahan tersebut. Jadi dengan demikian dapat disimpulkan yang namanya penelitian bisnis itu sendiri adalah penyelidikan atau investigasi yang terkelola, sistematis, berdasarkan data-data yang akurat, kritis, dan objektif, serta ilmiah terhadap suatu masalah yang spesifik yang dilakukan dengan tujuan menemukan jawaban atau solusi yang terkait dengan masalah-masalah tersebut. Jadi itu yang disebut dengan penelitian bisnis. Selanjutnya adalah daya tarik penelitian dan mengapa seorang manajer itu harus mengetahui tentang penelitian. Jadi yang namanya pengetahuan tentang penelitian ini tidak hanya menolong seseorang untuk melihat informasi yang tersedia dengan cara yang canggih dan kreatif dalam lingkungan global yang sekarang bergerak cepat yang dihadapi oleh bisnis. Tetapi pengetahuan tersebut itu juga dapat membantu orang-orang atau manajer atau Anda sekalian di sini yang dalam bentuk hal-hal lain. Misalnya, ya, Anda dapat berinteraksi secara efektif dengan konsultan penelitian yang bekerja dengan Anda atau manajer yang dapat berinteraksi juga secara efektif dengan konsultan penelitian yang bekerja pada perusahaan tersebut yang biasanya ada di bagian R&D atau Research and Development. Nah, di sini manajer itu sendiri dapat membedakan atau Anda yang ada di sini sendiri atau Anda adik-adik mahasiswa ini dapat membedakan antara studi yang baik dan studi yang buruk yang dipublikasikan dalam jurnal-jurnal profesional. Dan bila diinginkan Anda sendiri itu atau adik-adik yang mengambil mata kuliah metodologi penelitian bisnis ini dapat melakukan penelitian demi memecahkan masalah-masalah yang terjadi pada organisasi atau perusahaan. Jadi itu yang namanya penelitian bisnis. Itulah yang menjadi daya tarik penelitian itu sendiri. Jadi sebetulnya manajer di masa yang akan datang itu dituntut untuk mengetahui lebih banyak hal-hal dibandingkan dengan manajer-manajer yang
dari masa lampau. Misalkan sekarang di era COVID-19, kan itu perusahaan itu harus memutar otak, harus mencari jalan yang terbaik, sehingga memang pahit ya. Memang sangat pahit antara memulihkan kondisi perusahaan dan dan yang namanya kesehatan masyarakat secara umum di dalam perusahaan. Maksud saya bukan cuma masyarakat, tetapi yang namanya pegawai-pegawai itu sendiri. Jadi yang namanya manajer saat sekarang itu sangat-sangat ditantang untuk memecahkan masalah-masalah tersebut. Misalnya dalam hal profit bagaimana, atau misalkan dalam sumber daya manusia bagaimana dengan adanya era COVID-19 saat ini. Jadi oleh karena itu, penelitian itu sangat-sangat memberikan kontribusi yang cukup besar bagi perusahaan atau organisasi. Jadi penelitian bisnis itu sendiri sangat bermanfaat untuk mengurangi ketidakpastian dengan menyediakan informasi yang akurat. Nah, harus kita garis bawahi ya, menyediakan informasi yang akurat untuk memperbaiki proses pembuatan keputusan itu sendiri. Jadi penelitian kita itu dapat membantu perusahaan memperbaiki atau ya minimal lah memberikan solusi bagi proses pembuatan keputusan. Jadi yang namanya penelitian ini akan menawarkan kesempatan yang menarik terlebih dalam hal analisis keuangan, analisis pemasaran, analisis operasional, bisa juga analisis SDM. Jadi apapun yang terkait di dalam perusahaan itu bisa dijadikan yang namanya penelitian bisnis. Jadi itu yang perlu kita paham, penelitian bisnis yang terjadi di dalam perusahaan dan organisasi. Jadi di dalam penelitian itu sendiri harus mengetahui di mana sih letak masalah yang muncul di dalam organisasi atau perusahaan itu sendiri. Juga kita harus mengenali secara detail masalah yang perlu dipelajari dan dipecahkan. Jadi setelah masalah itu diteliti dan didefinisikan dengan jelas, maka dapat diambil langkah-langkah mengumpulkan yang namanya informasi. Jadi setelah informasi itu terkumpul akan ada yang namanya data. Nah, setelah data terkumpul itu akan dianalisis yang namanya data-data tersebut. Jadi setelah data-data dianalisis dan kemudian dapat kita tentukan faktor-faktor yang berkaitan dengan masalah tersebut dan memecahkannya dengan mengambil tindakan korektif yang perlu. Jadi itulah yang namanya penelitian bisnis. Jadi di sini dapat Anda lihat misalkan sejumlah bidang yang biasanya diteliti di dalam bisnis. Ini saya contohkan beberapa. Yang pertama itu misalkan di sini perilaku karyawan. Perilaku karyawan ini sendiri bisa dilihat yang namanya kinerjanya, absensinya, turnovernya atau pergantian karyawan di dalam suatu perusahaan atau organisasi. Terus bagaimana sikap karyawan itu sendiri. Sikap karyawan itu bisa dilihat dari kepuasan kerja, loyalitas, komitmennya terhadap organisasi, atau mungkin keluaran organisasi. Misalnya kalau keluaran organisasi itu misalnya seperti peningkatan penjualan, pangsa pasar, laba, pertumbuhan, dan efektivitas. Nah, dari itu sendiri bisa ada juga yang namanya biaya modal, penilaian perusahaan, kebijakan dividen, keputusan investasi. Nah, itu. Terus selanjutnya misalnya ada juga dilihat juga program pensiun yang memenuhi syarat dan jenis tunjangan bagi karyawan. Nah, itu bisa atau itulah sejumlah bidang di dalam perusahaan yang bisa diteliti untuk menjadi penelitian bisnis. Baiklah, jadi yang di dalam yang namanya bisnis itu sendiri, penelitian itu harus mengutamakan hal-hal yang bisa memecahkan isu-isu problematik di dalam perusahaan atau saling keterkaitannya di antara bidang, misalnya bidang akuntansi, keuangan, manajemen, pemasaran, sumber daya manusia, nah seperti itu. Nah, di dalam akuntansi atau accounting, misalnya yang dilihat itu adalah sistemnya, praktik
prakteknya, prosedur kendali anggaran, atau metode biaya persediaan, akselerasinya, depresiasi, kecenderungan pendapatan triwulan, biasanya lagi biaya transfer, tingkat pemulihan kas, metode pajaknya. Nah, itu bidang-bidang di akuntansi. Misalkan di bidang keuangan atau finance, biasanya yang dilihat itu operasi institusi keuangan, rasio keuangannya, apakah optimum atau tidak, merger dan akuisisi, leverage buyout-nya, keuangan antar perusahaan, pendapatan hipotek, perilaku pasar saham, dan macam-macam lagi banyaknya. Ada lagi di bidang manajemen, misalnya nih, dicontohkan sepertinya sumber daya manusia bisa mencakup sikap dan perilaku karyawan, sumber daya manusianya, pengaruhnya terhadap perubahan demografi, serta praktek manajemennya, manajemen operasi produksi, formulasi strategisnya, ini manajemen strategik ya, sistem informasi, ada lagi penelitian marketing, misalnya seperti isu-isu yang berkaitan dengan citra produk, iklan, promosi, penjualan, distribusi, pengemasan, atau packaging, harga, layaran jual, preferensi konsumennya terhadap produk baru, dan aspek-aspek lainnya. Jadi di dalam yang namanya penelitian bisnis itu terdapat dua lingkup penelitian bisnis. Yang pertama yaitu lingkup penelitian manajemen dan lingkup penelitian akuntansi. Jadi lingkup penelitian manajemen itu sendiri bisa kita lihat dari bisnis secara umumnya ya, pemasarannya, keuangannya, manajemen itu sendiri, perilaku organisasi, sistem informasi manajemen, manajemen operasinya, manajemen sumber daya manusia. Sedangkan yang namanya lingkup penelitian akuntansi itu meliputi yang namanya akuntansi keuangan, bisa jadi pasar modal, akuntansi manajemen, auditnya, sistem informasi akuntansi, dan perpajakan. Jadi kalau kita klasifikasikan yang namanya penelitian bisnis itu, yang pertama dilihat di sini adalah penelitian bisnis berdasarkan tujuannya. Itu terdapat dua, yaitu penelitian dasar, di mana yang namanya penelitian dasar itu sendiri penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan teori. Sedangkan yang namanya penelitian terapan itu adalah penelitian yang menerapkan pada pemecahan masalah, jadi atau memberikan solusi pada masalah-masalah yang terjadi di dalam perusahaan atau organisasi. Kalau berdasarkan karakteristik masalah yang namanya penelitian bisnis itu dibagi, yang pertama itu adalah penelitian historis. Di mana penelitian historis ini adalah penelitian terhadap masalah-masalah yang berkaitan dengan fenomena masa lalu ya. Jadi baru diteliti sekarang. Selanjutnya adalah penelitian deskriptif, di mana penelitian ini adalah penelitian terhadap masalah-masalah yang berupa fakta-fakta saat ini dari suatu populasi yang kita ambil sebagai penelitian. Atau studi kasus dan lapangan, di mana penelitian ini adalah penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini dari subjek yang diteliti serta interaksinya dengan lingkungan yang ada. Sedangkan selanjutnya adalah penelitian korelasional atau penelitian yang didasari dengan karakteristik masalah berupa hubungan korelasional antara dua variabel atau lebih. Next itu adalah penelitian kausal komparatif, di mana penelitian ini merupakan penelitian dengan karakteristik masalah berupa hubungan sebab akibat antara dua variabel atau lebih. Atau yang terakhir itu adalah penelitian eksperimen, yaitu penelitian yang serupa dengan penelitian kausal komparatif, tetapi ada perlakuan terhadap variabel independennya. Penelitian bisnis juga dibedakan berdasarkan jenis datanya. Ada penelitian bisnis yang disebut dengan penelitian opini, di mana merupakan penelitian terhadap fakta berupa opini atau pendapat anggota orang atau responden ya. Selanjutnya adalah penelitian empiris, di mana merupakan penelitian terhadap fakta empiris yang diperoleh berdasarkan observasi atau pengalaman. Ada juga yang disebut dengan tipe-tipe penelitian kualitatif, di mana pada penelitian ini berdasarkan metode pengumpulan dan analisis datanya. Jadi berdasarkan juga teknik
penulisan laporan atau berdasarkan desain penelitian itu sendiri. Misalnya contohnya human ethology, ecological psychology, holistic ethnography, cognitive anthropology, ethnography of communication and symbolic interactionism, atau berdasarkan pendekatan dan perspektif, di mana penelitian kualitatif berdasarkan pendekatan dan perspektif ini sendiri adalah pendekatan interaktif, pendekatan atristik, pendekatan sistematis, perspektif antropologis, perspektif sosiologis, perspektif biologis, studi kasus, studi kognitif, atau penelitian-penelitian historis. Jadi penelitian bisnis itu sendiri mempunyai karakteristik sebagai berikut. Yang pertama itu harus kritis, yang kedua itu analitis, logis, objektif, konseptual dan teoritis, empiris dan sistematis. Yang pertama itulah adalah kenapa yang namanya penelitian bisnis itu sendiri bersifat kritis dan analitis. Karena dalam penelitian bisnis itu harus bisa mendorong suatu kepastian dan proses penyelidikan untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang terjadi dan metode untuk mendapatkan solusinya. Yang selanjutnya harus logis dalam artian ini merujuk pada metode dari argumentasi ilmiah. Jadi kesimpulan itu harus secara rasional diturunkan dari bukti-bukti yang ada. Jadi istilahnya bukan omdo, asal omong doang seperti itu. Yang selanjutnya adalah objektif di mana ini mengandung makna bahwa hasil yang diperoleh sang ilmuwan atau si peneliti itu sendiri itu akan sama apabila studi yang dilakukannya pada kondisi yang sama, tapi akan berbeda bila kondisinya atau pada waktu yang berbeda pula. Hasil penelitian ini sendiri dikatakan ilmiah apabila didapat yang namanya dapat dibuktikan kebenarannya ya. Yang selanjutnya adalah harus konseptual dan teoritis. Dalam ilmu pengetahuan mengandung arti bahwa pengembangan struktur konsep dan teoritis itu menuntun dan mengarahkan upaya penelitian yang baik dan benar. Nah, yang selanjutnya itu adalah empiris, di mana maksudnya ini berprinsip pada realitas. Jadi yang namanya empiris itu punya prinsip bersandar pada realitas. Yang terakhir itu adalah sistematis, di mana ini terdapat suatu prosedur di dalam penelitian bisnis. Prosedur ini harus cermat dan mengikuti aturan-aturan tertentu yang sudah baku. Sekarang kita masuk ke macam-macam penelitian bisnis. Jadi banyak sekali yang namanya macam-macam penelitian bisnis. Yang pertama itu yang akan dijelaskan adalah penelitian terapan atau juga yang disebut dengan applied research. Di mana applied research ini adalah suatu penelitian yang menyangkut aplikasi teori untuk memecahkan yang namanya permasalahan tertentu. Nah, ini biasanya terjadi di program-program sarjana ya, bukan di program-program D3 atau diploma. Yang selanjutnya adalah penelitian evaluasi. Nah, penelitian evaluasi atau evaluation research ini adalah penelitian yang diharapkan dapat memberikan masukan atau mendukung pengambilan keputusan tentang nilai relatif dari dua atau lebih alternatif tindakan yang kita sarankan. Nah, ini juga termasuk ke program undergrad atau program penelitian-penelitian yang terjadi pada S1 di Indonesia. Yang selanjutnya bisa jadi penelitian dan pengembangan, research and development. Nah, penelitian jenis ini adalah penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan produk sehingga produk tersebut mempunyai kualitas yang lebih tinggi. Nah, ini biasanya di dalam perusahaan itu sendiri ya kan, karena namanya saja juga penelitian dan pengembangan atau research and development. Karena kan di dalam perusahaan itu ada yang namanya bagian atau departemen R&D itu sendiri.
sendiri. Dan yang terakhir itu adalah penelitian tindakan. Nah, biasanya penelitian tindakan itu bertujuan untuk memecahkan persoalan bisnis dan ekonomi melalui aplikasi metode ilmiah. Jadi, pemecahan masalah itu akan menitik beratkan kepada masalah lokal yang sedang dihadapi. Nah, tujuan dari penelitian ini sendiri itu adalah memecahkan masalah, bukan membuat kontribusi kepada ilmu pengetahuan. Sebenarnya yang namanya penelitian bisnis ini pada intinya adalah memecahkan permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam bisnis, yang biasanya terjadi di dalam perusahaan atau organisasi. Sekarang yang kita bahas adalah langkah-langkah dalam melakukan penelitian bisnis. Yang pertama adalah pemilihan bidang, topik atau judul penelitian. Nah, kalau bidang itu sendiri Anda kan sudah punya yang namanya konsentrasi mata kuliah. Jadi ada yang punya di konsentrasi manajemen SDM, ada yang di konsentrasi manajemen pemasaran, ada di konsentrasi manajemen keuangan, ada manajemen perbankan syariah, kewirausahaan. Lalu setelah itu mengadakan survei lapangan untuk merumuskan masalah-masalah yang ingin Anda pecahkan. Nah, survei lapangan ini itu membantu Anda untuk menentukan fenomena gap. Jadi ada enggak fenomena atas masalah-masalah yang Anda ingin pecahkan tersebut? Kalau tidak ada, ngapain diteliti? Tidak perlu diteliti. Jangan dijadikan penelitian. Selanjutnya adalah membangun sebuah yang namanya bibliografi. Nah, ini biasanya berasal dari penelitian-penelitian masa lampau. Nah, inilah yang akan Anda jadikan yang disebut dengan research gap. Nah, research gap ini berasal dari penelitian-penelitian masa lampau. Misalkan si A mengatakan adanya hubungan atau adanya pengaruh terhadap subjek X dengan subjek Y. Nah, lalu si Fulan mengatakan tidak adanya pengaruh antara subjek X dan subjek Y seperti itu. Nah, ini Anda kumpulkan. Nah, ini harus Anda ekspresikan di dalam latar belakang sebelum menentukan yang namanya masalah-masalah di dalam penelitian Anda. Nah, inilah yang disebut dengan research gap. Selanjutnya adalah baru memformulasikan atau mendefinisikan yang namanya masalah. Lalu membedakan dan membuat outline dari unsur-unsur permasalahan tersebut. Lalu mengklasifikasikan unsur-unsur dalam masalah itu menurut hubungannya dengan data dan bukti baik secara langsung atau tidak langsung. Lalu menentukan data atau bukti mana yang dikehendaki sesuai dengan pokok-pokok dasar dalam masalah. Selanjutnya adalah menentukan data atau bukti yang diperlukan itu tersedia atau tidak. Nah, gawat kalau kita seandainya data itu tidak tersedia, percuma kalau yang namanya penelitian bisnis tapi tidak ada datanya sama sekali. Atau selanjutnya menguji untuk diketahui apakah masalah itu dapat dipecahkan atau tidak. Nah, itu biasanya terkait dengan teknik analisisnya. Lalu mengumpulkan data dan keterangan yang diperlukan, mengatur data secara sistematis dan untuk dianalisis, menganalisa data dan bukti yang diperlukan untuk membuatkan yang namanya interpretasi, ini biasanya di bab pembahasan, lalu mengatur data untuk prosentase dan penampilannya, menggunakan sitasi, referensi, dan footnote, lalu menulis yang namanya laporan penelitian. Berikut ini adalah contoh penelitian bisnis. Misalnya yang pertama itu mengenai pengaruh struktur modal terhadap profitabilitas. Yang kedua itu adalah pengaruh motivasi kerja karyawan terhadap komitmen organisasi pada revisi XXXX. Misalnya lagi pengaruh persepsi kualitas produk dan harga terhadap loyalitas pelanggan margarin. Itu survei pada ibu-ibu rumah tangga pengguna margarin. Selanjutnya misalnya di sini contohkan pengaruh karakteristik individu karyawan terhadap kinerja karyawan pada PT Kimia Farma Tbk. Atau yang terakhir ini contohnya analisis kontribusi efisiensi operasional atau BOPO terhadap profitabilitas atau ROA bank pada bank, analisis laporan keuangan bank CIMB Tbk.